modal itu jangan selalu berpikir adalah uang, sahabat. Kalau Anda mau mulai bisnis, mau berbisnis, Anda berpikir ada modal adalah uang, maka Anda tidak akan pernah bergerak, tidak pernah akan action. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita lanjutkan obrolan kita tentang krisis moneter tahun 1998 hingga krisis corona tahun 2020 ini. Oke, baik. Jadi ceritanya begini, bahwa sebelum krisis moneter 1998, saya sudah mencapai puncak kesuksesan, walaupun ya jauh masih dari pada umumnya pengusaha nasional, tapi di usia itu buat saya udah oke banget gitu. Gimana saya bisa sampai pada titik itu, bahwa ini bukan muncul tiba-tiba. Perjuangannya sangat panjang. Karena memang sejak kecil, karena kondisi saya tertempa, maka menjadi anak muda yang punya mental baja, mental pejuang dengan gigih dan ulet. Nah, sampai pada puncak sebelum saya di usia yang sangat muda, SMA ketika itu, saya di Medan adalah berawal ketika saya jualan jeruk sumbuy. Nah, ini saya ceritakan di kisah lainnya, bahwa ketika itu setiap hari saya jualan jeruk, bermimpi ingin memiliki toko minimart kalau hari ini yang cukup menarik. Itu saya bayangkan, saya impikan, saya afirmasikan, saya visualisasikan setiap hari dan setiap saat. Dan benar tercapai. Di tahap berikutnya, SMA kelas 2, saya punya minimart satu tempat. Toko kecil lah begitu ya. Nah, di sanalah saya mulai awali dengan mimpi saya harus punya 5 minimart. Setelah saya selesai SMA dan saya masuk kuliah. Dan benar, inilah kekuatan sebuah mimpi. Saya diarahkan untuk terus mengejarnya dengan kegigihan dan keuletan, sampai pada akhirnya bisa menjadi 2 toko. Dan mendekati krisis moneter tiba, saya sudah punya 3 toko dan grosir, sehingga itulah bagaimana saya mewujudkan kesuksesan ketika menjelang krisis tiba. Oke, ketika ditanya bagaimana sih saya membangun bisnis ketika sebelum Krismon bisa sesukses itu dan seusia muda itu, bahwa sahabat semuanya, yang pertama adalah sering saya sampaikan the power of dream, kekuatan mimpi. Ini mimpi ini. Jadi saya membangun bisnis di usia muda itu karena saya punya mimpi yang kuat gitu. Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Kemudian yang kedua adalah saya selalu membangun mindset positif, mindset sukses. Mindset bisa, mindset hebat, mindset positif saya kumpulkan dalam sebuah blueprint cetak biru saya untuk terus saya berjuang. Nah, ini yang ketiga yang saya pikir cukup penting buat para sahabat semua pemula, para UKM yang ingin membangun bisnis, membangun perusahaannya, tidak hanya sekedar dagang ya. Nah, Anda harus punya mentor. Saya punya mentor. Mentor ini penting, dan
sahabat jangan bayangkan mentor itu adalah harus bayar, bayarannya mahal dan seterusnya. Mentor saya ketika itu adalah dia sepupu saya, orangnya lebih tua dari saya. Mentor saya ini, sepupu saya ini juga tidak tamat SD bahkan gitu. Tapi dia ini yang selalu mengarahkan, membimbing saya, motivasi saya ketika saya dalam kondisi-kondisi drop dan kondisi di mana saya dalam kondisi kesulitan. Oke, sahabat, ini pertanyaan menarik ya. Sering sekali di berbagai seminar pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul. Saya sering diminta ngisi seminar di berbagai kesempatan, mahasiswa, UKM, para pejabat yang mau pensiun, selalu pertanyaannya tentang modal. Dan ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Modal itu jangan selalu berpikir adalah uang, sahabat. Kalau Anda mau mulai bisnis, mau berbisnis, Anda berpikir ada modal adalah uang, maka Anda tidak akan pernah bergerak, tidak pernah akan action. Terus gimana modalnya? Apakah saya ketika itu disupport modal yang cukup banyak atau ada yang backup modal uang gitu? No, tidak. Mentor saya tidak pernah memberikan modal yang disebut uang. Mentor saya tidak pernah mengucurkan modal uang gitu. Tapi dia menguatkan mental saya, mengarahkan saya, membina saya, benar-benar memotivasi saya. Terus modalnya dari mana? Lakukanlah dari di mana Anda bisa. Ketika saya buka pertama kali minimart itu kan dari hasil ketika saya jualan jeruk somboy. Ketika saya jualan jeruk somboy dibina oleh mentor saya itu dari nol. Dari uang yang saya miliki ketika saya jualan di pasar. Jualan jeruk somboy keliling naik sepeda ontel, itu saya tabung. Maka hiduplah di bawah semestinya yang kita bisa. Sehingga kita bisa kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Nah, stepnya itu begitu panjang. Begitu saya buka toko minimart yang pertama, itu dari hasil jualan jeruk somboy yang saya punya mimpi, begitu semangat saya tabung, saya buka minimart yang pertama. Dan terus dari proses itu saya lakukan. Nah, baru lain-lainnya, mobil dan lain sebagainya itu saya lakukan dengan pinjaman misalnya. Tapi dari sisi permodalan saya mulai tidak disebut dengan uang. Sekali lagi, mulailah dari di mana Anda bisa.